Jangan ada. Baik, kita akan membahas soal daripada topik rantai ya, yang tadi sudah dikuis pada Google Form. Nah, jadi ini soal yang pertama tadi. Kita lihat hal yang bukan. Nah, di sini ada kata harus dipahami ya. Hal yang bukan merupakan ciri-ciri kelompok plantae adalah. Nah, jadi jawabannya itu opsinya ada prokariotik, tubuh multiseluler, memiliki klorofil, memiliki jaringan pengangkut, dan yang terakhir memiliki dinding sel. Nah, kira-kira dari option ini manakah hal yang bukan merupakan ciri-ciri kelompok plantae? Nah, ini jawabannya sangat mudah ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Jadi prokariotik bukan merupakan ciri-ciri dari kelompok plantae. Nah, maksudnya gimana Kak? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, nih pembahasannya. Apa sih prokariota itu atau prokariotik? Nah, jadi prokariotik atau prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Nah, jadi dia inti selnya itu tidak dilapisi oleh membran. Nah, biasanya prokariota ini hidup secara uniseluler, contohnya bakteri nih. Nah, jadi prokariota ini tidak memiliki membran inti sel. Jadi inti selnya bagaimana Kak? Atau DNA-nya bagaimana Kak? Nah, jadi DNA-nya itu tidak diselubungi dengan membran inti. Jadi berhamburan ya di dalam sel. Nah, berbeda dengan si eukariota. Nah, jadi eukariota adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti sel. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu merupakan sel eukariota karena dia memiliki membran inti sel. Nah, ini contoh ilustrasi daripada sel tumbuhan. Nah, di sini terdapat berbagai macam organel. Namun yang membedakan antara prokariota dengan eukariota tadi adalah membran inti sel. Nah, kita lihat di sini ada membran inti ya. Nah, jadi inti selnya ini dilapisi oleh membran yang disebut dengan membran inti sel. Nah, jadi struktur kedua nukleusnya sudah berbeda. Kalau ini lebih teratur karena dilingkupi oleh membran inti, sedangkan ini kita bilang centang perenang ya, atau berhamburan. Nah, jadi si tumbuh-tumbuhan itu memiliki membran inti sel sehingga disebut dengan eukariota. Jadi jawaban yang benar itu yang bukan ciri-ciri sel tumbuhan adalah prokariota ini karena dia bukan melambangkan ciri-ciri dari kingdom plantae. Nah, lanjut. Nah, tadi ada jadi prokariota itu salah ya, dia bukan merupakan ciri-ciri kelompok plantae. Nah, jadi ciri-ciri kelompok plantae itu ada tubuh multiseluler, kemudian memiliki klorofil, kemudian memiliki jaringan pengangkut dan memiliki dinding sel. Nah, kita lihat penjelasannya nih, penjelasannya ya. Nah, tubuh multiseluler. Nah, jadi kingdom plantae itu memiliki ciri-ciri tubuh multiseluler. Nah, ini salah satu contoh sayatan daripada tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi ini tersusun dari berbagai macam sel dengan berbagai bentuk dan dengan jumlah yang sangat banyak ya. Ini hanya beberapa bagian yang disayat atau yang dipotong. Ini saja udah banyak sel yang tampak ya di sini. Ada 1, 2, 3, pokoknya banyak nih. Mulai dari sel epidermis, kemudian sel jaringan tiang, sel spons ya. Ada sel xilem, ada sel phloem, pokoknya banyak. Nah, sehingga disebutlah dengan memiliki ciri multiseluler. Nah, berbeda dengan lawan multiseluler apa? Uniseluler atau satu ya.
Jadi ini contohnya uniseluler yang bukan tumbuh-tumbuhan. Jadi ini apa Kak? Ini salah satu contoh dari protozoa. Nah, udah belajar kan protozoa? Jadi protozoa itu uniseluler. Jadi satu sel itu sudah melambangkan satu kehidupan. Nah, ini satu organisme ya. Nah, kemudian memiliki klorofil. Tadi ciri-ciri daripada tumbuhan itu memiliki klorofil. Nah, klorofil ini adalah zat yang membantu dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuh-tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri, atau juga disebut dengan autotrof. Nah, seperti ini ya, berbagai macam warnanya. Kemudian memiliki jaringan pengangkut. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan itu salah satu cirinya juga memiliki jaringan pengangkut, sama seperti kita yang memiliki pembuluh darah. Kalau tumbuh-tumbuhan itu disebut dengan jaringan pengangkut. Jadi ada xilem dan kemudian ada phloem. Xilem itu seperti yang kita ketahui, dia merupakan saluran yang menyalurkan air dan mineral dari tanah menuju ke seluruh tumbuhan, ke seluruh daun. Nah, sedangkan phloem itu mengedarkan zat hasil makanannya ke seluruh tumbuhan, dari akar maupun hingga ke buah dan bunga. Nah, ini contohnya jika disayat ya. Jika disayat seperti ini. Jaringan pengangkutnya itu adalah